Kita angkat satu pujian. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari sama-sama katakan dengan awal. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahmu. Sama-sama katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari nyatakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu sebagai penyembah. Nyatakan, takkan pernah ku
yang mengalir di hatiku, tangan penyembahan. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatimu sebagai penyembahan yang mengalir di hatimu, yang mengalir di hatimu, yang mengalir di hatimu sebagai penyembahan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berkumpul di sini bersama-sama Tuhan untuk mulai ibadah ini Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, sekali lagi shalom teman-teman. Shalom. Gimana kabarnya seminggu ini? Baik. Luar biasa ya. Boleh kasih tos kanan kirinya minimal 5 orang. Mari nyatakan Allah bangkit telah menang. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh 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 oh, oh oh oh, oh oh oh. Jemaat saja katakan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari nyatakan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Teman-teman saja katakan, Allah bangkit. Allah bangkit.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Oleh darah Yesus dosa kita diampuni. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kau saja yang diurapinya, tanah telah dilemparkannya para pendakwa kita. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kau saja yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kau saja yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Nyatakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Cuma saja katakan, oleh darah anak. Dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Beri sorak buat Tuhan kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian.
dengan senap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Dengan senap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Saya undang hambanya. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Mari anak-anak muda, mari semua kita menyembah Tuhan. Angkat pujian ini secara pribadi bagi Dia. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku.
menyembah kepada Tuhan. Dia ada di sini, hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di sini. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Kau harta yang berharga, Kau yang termulia, Kau yang terindah Tuhan. Harta dalam hidup kami, kebanggaan kami, Engkau puaskan dahaga di jiwa kami, buat hati kami mengasihi Engkau Tuhan. Hati kami menyembah-Mu, hati kami kagum akan Kau, hati kami rindu akan lawatan-Mu, hati kami kagum akan Kau Tuhan. Jamah-jamah kami, haleluya. Kau harta yang terindah, harta yang berharga, sukacita kami ada dalam-Mu, kebanggaan kami di dalam-Mu Tuhan. Tak ada yang dapat menandingi-Mu. Mari kagumi Dia, kagumi Yesus Tuhan kita. Lebih dari apapun yang Kau inginkan di muka bumi ini, lebih dari apapun kerinduan-Mu, obsesi-Mu, mari anak-anak muda. Saat ini biarkan hatimu dijamah oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, seperti pujian kami mengatakan, Yesus, Engkaulah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Engkau mutiara dalam kehidupan kami. Tuhan, jika Engkau sudah ada dalam hidup kami tahu Tuhan, kepuasan hanya ada di dalam Tuhan. Kebahagiaan kami, sukacita, kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama. Biar kiranya firman-Mu tertanam di tanah hati kami yang subur. Dan aku berdoa tanah hati kami adalah tanah hati yang subur. Ketika firman Tuhan ditaburkan, Roh Kudus akan memberikan pengertian dan kekuatan, sehingga firman yang ditaburkan itu akan bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Biar menit-menit ke depan penyampaian firman Allah, Roh Kudus-Mu Tuhan melawat hati kami, memimpin penyampaian firman Tuhan. Layakan hamba-Mu ini Tuhan sebagai alat di tangan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biar firman-Mu memerdekakan setiap kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, ini doa kami hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama umat yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Yes, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Nama saya Evinta Maria atau Maria Evinta. Sebenarnya Maria itu adalah nama baptis dan nama panggilan ya. Kalau di KTP saya itu Evinta Hotmarlina Pasaribu. Pak udah tahu ya kalau ada Pasaribu. Jadi saya orang kaya, banyak pasar saya. Beribu-ribu gitu ya. Oke, saya tinggal di Lipo Karawaci, deket lah dari sini ya. Saya bekerja sebagai dosen di STT Harvest yang ada di Karawaci juga. Umur saya tahun ini 54 tahun. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya, itu saja ya perkenalannya. Saya sudah menikah. Ya, suami saya seorang anak Tuhan juga, pengikut Tuhan. Oke, tidak berlama-lama, mari kita membuka firman Tuhan. Mungkin kita baca dari sini aja ya, karena saya mengambilnya itu dari Alkitab Firman Allah yang hidup, versi Firman Allah yang hidup.
kita baca. Next slide-nya. Ya, ayat yang ke 2 sampai ayat yang 10 ya, 2 Petrus 1 ayat 2 sampai yang 10. Kita baca secara bergantian ya, saya ayat kedua, teman-teman semua ayat yang ketiga. Apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Dengan kuasa yang sama, Ia juga telah memberikan kepada kita segala berkat-Nya yang kaya serta menakjubkan itu, seperti telah dijanjikannya. Misalnya janji untuk menyelamatkan kita dari hawa nafsu dan kebusukan di sekeliling kita, dan janji untuk memberikan sifat-Nya sendiri kepada kita. Oh ya, apa ini ya? Tetapi segala, ya udah, jika saudara terus hidup demikian, serta selanjutnya belajarlah mengesampingkan keinginan sendiri, sehingga saudara akan menjadi sabar dan saleh, serta dengan senang hati membiarkan Allah menentukan jalannya bagi saudara. Jika saudara terus hidup demikian, secara rohani saudara akan tumbuh menjadi kuat dan berbuah serta berguna bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita baca bersama-sama ayat 10-nya. Yang saya kasihi, berusahalah membuktikan bahwa saudara benar-benar tergolong orang yang sudah dipanggil serta dipilih Allah, supaya saudara tidak akan tersandung atau jatuh. Ya, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, rooted to grow. Jadi ada akar untuk bertumbuh, karena pertumbuhan tidak akan, sebuah pohon tidak akan bertumbuh jika akarnya tidak kuat. Ya. Jadi memang kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya akar. Ketika berbicara pohon, akar itu akan menentukan kesuburan daripada pohon tersebut. Nah, ini akar memang itu tidak terlihat, dia berada di bawah fondasi. Enggak akan terlihat pohon yang besar, pohon yang kokoh, itu akarnya itu akan sangat tidak terlihat dari permukaan. Nah saudara, sehari ini kita mau belajar 3 hal yang mungkin orang lain gak akan bisa lihat ya. Ketika yang kita lakukan 3 hal ini kita tidak lakukan dalam kehidupan kita, maka bisa jadi kita akan tidak mengalami yang namanya pertumbuhan secara pengenalan kita akan Tuhan. Kita enggak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena akar kita itu tidak dibangun dengan baik, tidak disirami, tidak dipupuk gitu ya, pohon kehidupan kita ini, maka perlu sekali bahwa akar pengenalan kita yang benar akan Tuhan itu dibangun hari demi hari. Yang pertama yang mau kita pelajari, slide yang berikutnya yang pertama, rooted in the true knowledge of God. Jadi kita sangat harus memiliki akar di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Anak-anak muda, kita enggak hanya cukup datang ke gereja ibadah, tapi kita enggak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Berapa banyak daripada teman-teman di sini, anak-anak muda di sini yang suka belajar tentang doktrin, tentang teologi gitu ya. Karena ketika kamu enggak paham, contohnya aja tentang kenapa orang Kristen memiliki pemahaman tentang Tritunggal. Nah kalau kamu enggak belajar, enggak kenal Tuhan itu dengan baik, maka ketika kamu berada di lingkungan di luar sana, ketika orang mempertanyakan imanmu, kamu enggak bisa menjawab dan mungkin kamu juga akhirnya menjadi ragu-ragu.
Nah, makanya penting sekali untuk akar pengenalan kita akan Tuhan itu bertumbuh. Enggak ada cara lain, teman-teman. Kita harus memang membangun pengenalan kita, jangan malas belajar tentang iman kekristenan kita. Dikatakan di sini di ayat 2, apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Nah, saudara pengen hidup kita ini dilimpahi dengan kebaikan Tuhan, dilimpahi dengan anugerah Tuhan, gak ada cara lain. Petrus menuliskan di dalam 2 Petrus pasal 1 ini, perlu kita ketahui ini adalah dituliskan oleh Rasul Petrus di akhir daripada kehidupannya. Kalau teman-teman membaca secara teliti dan baik-baik surat daripada Petrus, baik itu Petrus 1 Petrus maupun 2 Petrus, itu banyak sekali nasihat yang diberikan oleh seorang Rasul Petrus. Petrus itu dulu pernah menyangkal Tuhan Yesus gitu ya sampai 3 kali. Tetapi ketika dia mengalami pertobatan dan memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan iman percaya, bahkan sekalipun nyawanya menjadi taruhan dalam pemberitaan Injil, Petrus tidak akan pernah menyangkal imannya. Nah, dari sini dia memberikan nasihat kepada orang-orang Kristen pada masa itu dan kepada orang Kristen kita saat ini. Jadi nasihat yang sama pun diberikan oleh Petrus kepada kita saat ini untuk kita jangan jemu-jemu untuk mengenal Tuhan. Karena memang itu yang dikatakan oleh Petrus, dikatakan jikalau kamu mau mengalami supaya ada kebaikan dan damai sejahtera Allah melimpah atas hidup kita, belajar mengenal Dia dengan lebih baik. Di ayat 3 dikatakan, sebab sementara saudara mengenal Dia lebih baik, maka dengan kebesaran kuasanya Ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Bahkan Ia memberikan kepada kita kemuliaan dan kebaikannya. Wow, ini janji yang sangat luar biasa. Anak-anak muda, apapun impianmu, anak-anak muda, apapun cita-citamu, jangan lupa kenali Tuhanmu dengan baik. Karena dengan engkau mengenal Tuhan dengan baik, di dalam ayat 3 dikatakan, Tuhan akan memberikan segala yang saudara perlukan, bukan yang kau inginkan, yang kau perlukan. Karena di ayat-ayat berikutnya nanti Petrus akan menuliskan bahwa kita pun harus mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak muda dengan ini kebanyakan Gen Z ya, Gen Z, ada Gen Alpha di sini? Enggak ada, generasi Alpha tidak ada, enggak ada. Generasi Alpha itu berarti yang lahir dari tahun 2020, bukan 2020, 2011, ya artinya 15 tahun ke bawah lah, nggak ada ya, sini 15 tahun ke atas semua ya. Ada yang di bawah 15 tahun? Nggak ada, berarti Gen Z. Oh ada, worship leader kita tadi generasi Alpha kamu ya, 15 tahun ya, wah luar biasa ya, terlihat lebih dewasa kamu ya dari umurnya. Iya jadi teman-teman di sini kita nggak ada cara lain. Petrus mengatakan kamu mau Tuhan memberikan apa yang kamu perlukan, kenali Dia dengan baik. Bagaimana kita cara mengenal Tuhan dengan baik, teman-teman? Enggak ada cara lain juga selain kamu setiap hari baca Alkitab. Ada di sini setiap hari yang baca Alkitab. Kalau dia enggak baca Alkitab, bilang, aduh gua belum baca Alkitab nih. Hampa hidup gua belum baca Alkitab. Ada yang gitu enggak? Hah? Ada enggak yang kayak gitu? Karena waktu saya sekolah teologi, waktu ngambil S1, saya punya teman seperti itu loh. Kalau dia belum baca Alkitab, dia akan pergi ke perpustakaan. Sorry ya teman-teman, aku belum baca Alkitab hari ini. Wow, saya sampai kagum lihat dia gitu ya. Karena kita merasa, oh iya ya penting baca Alkitab. Jadi dia akan tinggalkan kita teman-teman, pergi ke perpustakaan untuk dia baca Alkitab. Yang di sini gimana? Baca Alkitab, aduh aku belum baca Alkitab nih hari ini. Gak enak nih hidup gue, galau hidup gue gitu ya. Karena gak baca Alkitab. Kalau kita udah sampai ke level itu teman-teman, itu adalah sebuah berkat yang besar dalam hidup kita. Karena gak semua orang punya hati haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Gak semua orang ingin membaca Alkitab. Dari mana kita bisa mengenal Dia? Gak ada lain kita baca firman Tuhan. Mendengarkan khotbah-khotbah, mengikuti pengajaran-pengajaran. Kemudian kita harus berdoa setiap hari. Jadi lagu sekolah minggu itu tuh tepat sekali.
Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nggak ada cara lain. Anak-anak muda harus dibangun. Itu adalah pondasi hidup kita. Ini nggak terlihat sama orang lain. Ya, akar itu nggak akan pernah dilihat. Kamu berdoa di rumahmu, di kosanmu, di kamarmu, kamu baca Alkitab di sana, nggak ada orang lain yang lihat. Tapi itulah cara untuk kau menumbuhkan akarmu semakin kuat. Maka ketika nanti engkau bertumbuh besar, Tuhan percayakan banyak hal dalam hidupmu, kamu nggak akan oleng, nggak akan goyah. Ya, bahkan ketika cewek cantik gitu ya datang menggodamu, engkau akan bilang, cewek cantik tapi disuruh untuk meninggalkan agamamu, atau cowok ganteng, cowok kaya, cewek kaya. Engkau lebih memilih dia daripada memilih iman, kesetiaan imanmu kepada Yesus Kristus. Karena di generasi sekarang ini, dengan banyaknya terpapar teknologi di kehidupan anak-anak muda, mereka menerima begitu banyak informasi. Jadi kalau adik-adik di sini, teman-teman di sini nggak punya filter, dengan kita tahu seperti emas ya, kalau kita tahu yang asli, kita tahu yang mutasi, betul ya? Demikian juga pengajaran yang begitu banyak di TikTok lah, IG lah gitu kan. Kayak aku nggak mau punya anak itu membuat susah hidup, membuat miskin. Wow, ya kan? Sehingga ada anak-anak muda bilang nanti kalau aku nikah, aku free child. Itu ada loh di pemikiran-pemikiran anak-anak muda. Kenapa? Karena memang TikTok itu banyak sekali memberikan informasi. Nah, teman-teman di sini kalau nggak punya filter, nggak punya pengajaran yang murni, yang original, yang asli itu seperti apa, maka ketika banyak semboyan hidup falsafah di luaran sana, kita nggak punya filter untuk menyaring yang mana yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Next slide-nya. Saudara, pertumbuhan dimulai dari pengenalan yang benar akan Allah. Pertumbuhan adalah proses aktif, bukan pasif. Jadi teman-teman gak cukup hanya datang hari Sabtu ke gereja dan merasa saat pujian penyembahan kita dilawat Tuhan, kita merasakan kuasa Tuhan melawat hidup kita, gak cukup sampai di situ. Teman-teman juga harus aktif untuk belajar firman Tuhan, membaca Alkitab. Bertanya, banyak di sini para hamba-hamba Tuhan yang bisa kalian tanya tentang pandangan-pandangan tentang iman kekristenan kita, pokok-pokok iman kekristenan kita. Sehingga kita itu mendapatkan dari sumber yang benar, bukan dari sumber yang salah. Pertumbuhan itu adalah proses yang aktif, bukan pasif. Teman-teman harus mulai rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan secara pribadi, enggak hanya di sini. Kita ini hanya celebration, perkumpulan saling menguatkan, tetapi hari demi hari yang harus kita lalui itu adalah engkau secara pribadi, di kamarmu, di kosanmu, di rumahmu. Itu tidak terlihat oleh orang. Makanya akar untuk kita membangun pertumbuhan iman kita itu harus ada akar yang kuat. Dan caranya itu adalah mengenal Dia dengan benar, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah rooted in moral excellence. Teman-teman, kita harus memiliki akal, moral excellence di sini tuh karakter, akhlak yang unggul. Jadi nggak hanya baik gitu ya. Yuk kita baca di ayat yang keempat. Dengan kuasa yang sama Ia juga telah memberikan kepada kita segala berkat-Nya yang kaya, serta menakjubkan itu seperti telah dijanjikannya. Misalnya janji untuk menyelamatkan kita dari hawa nafsu dan kebusukan di sekeliling kita, dan janji untuk memberikan sifat-Nya sendiri kepada kita. Ayat 5. Tetapi segala anugerah ini diperoleh tidak hanya dengan iman semata-mata, saudara harus juga berusaha hidup baik. Malah itu pun belum cukup, saudara harus belajar mengenal Allah lebih baik dan mengetahui kehendak-Nya. Kembali diulang di ayat 5 ini poin yang pertama tadi, yaitu mengenal Allah dengan benar. Nah, yang kedua kita harus memiliki moral yang unggul di dalam kita supaya pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah. Kenapa, teman-teman? Di sini ada dikatakan
di ayatnya yang kelima dikatakan, di ayat yang keenam dikatakan, selanjutnya belajarlah mengesampingkan keinginan sendiri sehingga saudara akan menjadi sabar dan saleh serta senang hati membiarkan Allah menentukan jalan hidupnya bagi saudara. Di ayat 5 ada kata berusaha hidup baik. Hidup baik di sini dalam bahasa aslinya itu adalah moral excellence, keunggulan daripada akhlak, keunggulan daripada karakter. Enggak hanya baik, orang baik itu banyak, ya kan? Oh, aku baik, aku datang ke gereja. Aku baik, kalau suruh orang tua aku nurut. Aku baik, aku ini enggak pernah bolos sekolah. Aku baik, aku enggak pernah bolos kuliah. Enggak hanya sekedar baik dalam standar yang biasa. Tetapi Petrus di sini menuliskan bahwa kita memiliki akhlak yang unggul, karakter yang unggul, moral yang unggul dalam kehidupan kita. Jadi enggak hanya sekedar baik saja. Karena dikatakan tadi, ya kamu udah percaya kepada Yesus Kristus, itu adalah dasar kita. Maka apa selanjutnya yang kita kerjakan ketika sudah beriman kepada Yesus adalah harus karakter kita juga harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karakter kita juga harus memiliki keunggulan moral yang harus kita tambahkan kepada iman kita, bukan supaya kita selamat, saudara. Keselamatan kita di dalam Yesus itu adalah anugerah karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Tetapi setelah kita percaya Yesus, ada tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk memperbaharui karakter kita, untuk memiliki keunggulan moral dalam kehidupan kita. Kata kebajikan di situ adalah keunggulan moral yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, berakar dalam karakter ilahi ini membuat kita tidak kompromi dengan dunia ini, ya kan? Ya nggak apa-apalah, zaman sekarang kan pacaran itu nggak mesti harus jaga-jaga kekudusan, ya kan? Pacaran itu ya bolehlah cium-ciuman, bolehlah ya yang seperti yang dunia katakan. Teman-teman, kalau kau punya keunggulan moral, engkau nggak akan kompromi dengan dunia ini. Itu yang dimaksudkan oleh Petrus di sini. Maka ketika kamu sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai dasar kita untuk melakukan kehidupan kita berikutnya, jalan hidup kita berikutnya, maka Petrus mengatakan kamu harus berakar dalam keunggulan moral. Ini luar biasa, teman-teman. Dan orang yang memiliki keunggulan moral ini hanya bisa didapat oleh poin pertama tadi. Kalau dia sudah kenal Tuhan dengan baik, tadi di ayat 2 dikatakan maka Tuhan memberikan sifat-sifatnya kepada kita. Wow, ini luar biasa. Teman-teman yang suka membaca firman, teman-teman yang cinta doa, teman-teman yang cinta ibadah, teman-teman yang cinta menyembah Tuhan secara pribadi, kamu itu akan, sifat-sifat Tuhan itu akan turun dalam hidup kita. Kita nggak akan cepat kompromi dengan dunia ini. Ketika teman-temanmu nyontek, mungkin plagiat gitu ya, dalam tugas-tugas paper kalian di sekolah, kalian akan unggul, nggak mau kompromi. Nggak chat GPT, copas dari chat GPT gitu kan. Wah, chat GPT sekarang lah tinggal dicopas, laporkan ke gurunya. Terus gurunya kalau nggak cek, nggak tahu. Ya kebetulan saya juga seorang dosen. Saya pernah memfailkan 5 mahasiswa saya karena chat GPT copas langsung tugasnya. Teman, mahasiswa teologi loh itu. Ya kan? Harusnya memiliki keunggulan moral. Jadi kita jangan mau kalau teman-teman nyontek kiri kanan, kita jangan. Itu keunggulan moral. Itu artinya kamu mengenal Tuhan dengan baik karena Tuhan itu suci, kudus. Dia adil, dia penuh kasih sayang. Bagaimana teman-teman cara kita berpacaran, sehat enggak, sesuai enggak dengan firman Tuhan? Bagaimana kita memilih kriteria pacar kita atau pasangan kita? Gelap dan terang enggak bisa bersatu. Apakah teman-teman masih pacaran dengan non-Kristen? Bagaimana teman-teman? Gelap dan terang enggak bisa bersatu. Kalau teman-teman kenal Tuhan dengan baik, wah kamu enggak akan mau untuk kayak
memulai satu hubungan aja itu kalian pasti nggak akan mau. Ngapain waste time banget? Toh juga Alkitab suruh saya nggak boleh pergaulan gelap dan terang nggak boleh bersatu kok. Ngapain saya coba-coba gitu kan? Oh saya mau ajak dia, saya mau injili dia. Boleh kamu ajak ke gereja, tapi tidak ada motivasi cinta di dalamnya. Murni harus memang mau membawa dia kepada Tuhan. Tetapi kalau ada embel-embel cinta, ada motivasi perasaan suka, jangan terjebak teman-teman. Nanti kamu jangan main api, nanti terbakar. Kalau kamu udah terbakar, kamu udah terjebak, mau tengking-tengking dalam nama Yesus pun udah gak bisa. Dalam nama Yesus, tengking gitu kan. Enggak mempan, tumpang tangan, tumpang kaki, udah gak bisa. Karena apa? Udah terbakar, sudah terjebak. Jadi jangan main-main dengan yang namanya hati dan perasaan. Ya, teman-teman harus punya, makanya anak-anak muda itu harus kenal Tuhannya dengan benar. Maka ketika kau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, pilihan-pilihan yang kau buat pun dalam hidupmu, itu akan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk engkau melakukan resiko yang lebih fatal, itu akan dilindungi oleh Tuhan. Karena itu tadi firman Tuhan katakan. Tadi sebelum saya ke sini teman-teman, saya sempat ngobrol dengan mbak tetangga saya. Saya nggak tahu kalau dia suaminya yang sekarang itu suaminya yang ketujuh. Wow, saya kaget tadi. Ketujuh teman-teman. Oh Mbak Siti ini yang ketujuh suaminya, iya. Dia mau pengen cerita panjang lebar. Terus saya ingat kan saya pelayanan di sini kan. Mbak Siti nanti kita lanjutkan lagi ya. Tapi saya saudara, saya terbeban untuk dia. Saya beberapa teman saya, tetangga saya, ada yang Buddha, saya udah injili saudara. Saya sampaikan tentang Yesus kepada mereka. Mbak ini adalah target saya berikutnya. Saya akan doakan dia dulu, kemudian nanti saya ngobrol-ngobrol. Karena saya tadi sudah dapatkan hatinya, karena apa? Dia cerita panjang lebar 1 jam lebih. Karena saya lihat, di jam 5 saya harus perlu mandi mau ke sini gitu kan. Dia bilang, Mbak Siti nanti ya kita lanjut lagi. Oh iya Bu. Saudara, kenapa? Dari ceritanya tadi saudara, dia sendiri yang membuat banyak mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya. Saya terbeban sekali terhadap anak-anak muda, jangan sampai engkau salah membuat pilihan dan engkau akan akhirnya terjebak di dalam dosa itu. Saudara, orang yang memiliki keunggulan moral, dia juga akan sadar ya kapan dia berhenti screen time untuk gadgetnya. Jadi nggak sampai jam 2 pagi masih games gitu ya. Jam 2 pagi masih scroll media sosial, lebih banyak waktu di handphone daripada belajar. Gimana saudara? Anak-anak muda Kristen kalau sudah terpapar gadget, Anda udah terikat games, terikat pornografi, saudara, sedih kita. Anda nggak memiliki yang namanya keunggulan moral lagi. Moralmu udah hancur. Karena apa? Keterikatan kepada media sosial, handphonemu. Engkau terikat dengan handphonemu, engkau terikat dengan TikTok lah entah apa yang media sosial yang lain. Saudara, hidupmu masih panjang anak-anak muda di tempat ini. Saya berdoa dalam hati saya berdoa bagi kalian. Kalian menjadi anak-anak muda yang unggul di dalam moral, di dalam pengenalan akan Tuhan. Maka yang pertama itu gak ada cara lain, kenali Tuhanmu dengan benar. Cintai Alkitabmu, baca Alkitab, berdoa, mulai menyembah Tuhan, dengerin lagu-lagu rohani. Lambat laun engkau dengan hadirat Tuhan dan kekuasaan dari firman Tuhan, itu yang akan membuat engkau bisa merdeka. Engkau akan tahu ini gak bisa, aku harus stop dari handphone ini, aku harus belajar, aku harus mengerjakan tugas. Aku harus stop dari sini, aku harus membenahi hidupku. Hanya Tuhan dan kamu yang bisa mengubahkan itu sehingga kita memiliki moral yang unggul teman-teman. Mau jadi apa bangsa kita kalau anak-anak muda, ya kan zaman sekarang hanya kebanyakan memegang handphonenya. Daripada dia belajar, mengupgrade dirinya. Saudara yang punya cita-cita di tempat ini harus memiliki semangat yang kuat untuk memperbaiki moral kita, akhlak kita, budi pekerti kita, tutur kata kita, perilaku kita teman-teman. Ini sangat luar biasa, ada banyak orang beriman kepada Kristus tapi hidupnya menjadi batu sandungan.
Kita nggak mau begitu. Harusnya kalianlah yang menjadi contoh cara berpacaran yang sehat di luar sana. Amin. Harusnya kalian menjadi contoh cara belajar yang baik. Sebagaimana anak muda menjalin hidupnya di luaran sana. Jangan malah kita yang menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Karena apa teman-teman? Kita punya Roh Kudus, kita punya kuasa kebenaran firman Allah. Kita punya Allah yang benar-benar hidup, yang sanggup mengarahkan hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus berakar di dalam kasih seorang akan yang lain. Di ayat 7 dikatakan, hal ini memungkinkan langkah selanjutnya, yaitu menyukai pergaulan dengan orang lain serta menyenangi mereka, sehingga akhirnya kasih saudara kepada mereka akan makin mendalam. Ini maksudnya konteks umat Kristen ya, dalam lingkup orang Kristen. Kemudian ayat 9, jika saudara terus hidup demikian secara rohani, saudara akan tumbuh menjadi kuat dan berbuah, serta berguna bagi Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, berakar dalam kasih kepada sesama, pertumbuhan rohani yang sejati akan menghasilkan buah-buah kasih dalam hidupnya. Di bulan Januari tahun ini teman-teman, gereja kami itu mengadakan doa puasa. Doa puasa 21 hari. Itu setiap tahun awal tahun akan diadakan. Saudara tahu apa yang terjadi dalam hidup saya? Saya sudah di-chat sama tim pastoral. Bu Maria nanti pimpin doa ya, tanggal sekian doanya ini. Oh oke, siap. Gitu ya, saya udah catat tanggal sekian saya yang pimpin doa. Itu pimpin doa cuman bukan memimpin doa seluruhnya, jadi saya berdoa untuk bangsa dan negara. Dan saudara tahu, hari saya datang doa pertama, kebetulan orang yang suruh pimpin doa nggak datang. Tiba-tiba saya disuruh, wah ini nggak bisa datang, nanti Kak Maria aja yang pimpin doa. Oh iya boleh pastor, sip gitu ya. Ternyata saya pimpin doa. Besoknya saudara, saya di-chat sama tim pastoralnya. Bu Maria, maaf ya, itu nggak jadi pimpin doa yang untuk tanggal 15. Oh boleh saya tahu kenapa? Ya dong, penasaran kan, kok pimpin doa aja nggak boleh gitu kan? Kalau saya mau sombong saya bilang, saya ini dosen teologi ya loh. Lebih teologis doa saya daripada doa-doa kalian, bisa aja kan. Terus saya bilang, oh ya kenapa ya saya di cancel berdoa, itu sakit loh saudara. Itu gila sih, saya bilang, kayak gak masuk akal gitu. Lu pimpin doa udah dikasih listnya, dibatalin, katanya gak boleh. Boleh saya tahu kenapa alasannya pastor? Iya karena katanya Kak Maria udah sering pimpin doa. Hah? Bukannya saya baru kemarin itu juga menggantikan orang lain. Terus ini kan saya dalam 2 minggu ini hanya 1 kali aja pastor. Iya saya bingung tuh lewat pastor si A itu gitu kan. Oh ya udah oke. Boleh tahu nggak siapa lagi yang lain yang di blacklist? Disebut dong 4 orang gitu kan. Dan itu Batak semua gitu ya. Saya baper kan jadinya kan. Wah rasis sekali nih pastor gitu. Saya kan langsung berpikiran negatif kan. Sebenarnya sih saya nggak tahu apa yang membuat dia seperti itu. Terus saya bilang, oh oke pastor. Oh ya udah nggak apa-apa pastor. Tapi teman-teman saya terus tiap hari datang. Tahu nggak ngapain saya terus tiap hari datang? Motivasi saya jadi salah karena hati saya terganggu. Saya mau lihat siapa aja leader yang sering disuruh memimpin doa. Saya hitung, oh ini 1 kali. Dia udah 5 kali, kok boleh? Saya 1 kali belum. Lihat saudara, jadi saya begitu. Sampai 1 hari saudaraku, saya itu melihat dia, kalau ketemu gitu ya, saya melengos gitu kan. Aja lu rasis, lu dasar pendeta rasis, gitu-gitu lah ya saudara ya. Pendeta kok rasis, lu gak hamba Tuhan kali ya. Tuhan Yesus aja mati untuk semua orang, gak ada membeda-bedakan orang. Kok lu membeda-bedakan orang sih gitu ya. Itu bergumul saudara 3 minggu. Sampai selesai doa puasa saya gak bisa terima tuh pendeta memperlakukan saya begitu. Dan sampai 1 hari saudara. Waktu itu saya disuruh di jadwal pelayanan salah satu gereja GPDI di Gunung Sindur. Ya kita kan tahu ya mau pelayanan masa khotbah masih ada jengkel-jengkel kan ya. Nggak boleh dong, kan kita harus benar-benar plong lah gitu. Kalau mau diri di mimbar tapi masih menyimpan kepahitan apalagi itu dengan pendeta saya gitu kan ya. Akhirnya saya ambil Alkitab saudara, saya ambil gitar,
Saya nggak bisa main gitar, hanya kunci A, kunci G, dan kunci C. Tapi itu bisa masuk semua lagu, itulah hebatnya saya ya. Jangan dipelajari. Saya nyanyi gitu ya saudara, saya nyanyi. Terus tiba-tiba saya nyanyi lagu Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas. Itu saudara, ketika saya nyanyi, Roh Kudus mulai menjamah saya. Di hadiratmu ada terang, kehidupanku pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Berulang-ulang, nyanyi lagi saudara. Sampai saya tahu Roh Kudus angkat rasa benci itu. Saya benar-benar plong, kemudian saya nyanyi lagi, datang lagi lagu yang lain saudara. Ujilah aku Tuhan. Wah, hancur hati saya saudara. Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Hatiku bilang, benar mata kamu tertuju sama Tuhan. 3 minggu kamu itu kesel loh sama pendeta itu. 3 minggu kamu datang ke gereja, bahkan ikut doa puasa. Hanya untuk melihat siapa, kenapa aku enggak boleh memimpin doa. Ini bisa sampai 5 kali, ini malah 6 kali. Saya minta ampun di situ saudara. Saya minta ampun di situ. Dan Tuhan memberikan saya Mazmur 69. Saya baca satu pasal itu saudara. Sampai ada satu ayat mengatakan, lebih baik menyembah Tuhan. Itu lebih baik daripada kau mempersembahkan korban sapi jantan. Menyembah Tuhan, kamu ketika menyembah Tuhan, kamu harus mengasihi sesama. Wow, firman itu saudara benar-benar memerdekakan saya, menyembuhkan hati saya. Hari itu saya gak kerasa dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang saudara. Saya baca Alkitab, saya menyembah Tuhan. Dan karena saya pelayanannya sore, jam 5 gitu ya, jadi saya banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Di situ saya tahu Tuhan sudah sembuhkan saya. Dan kalau saya ketemu dengan dia, wah saya sudah bisa dengan tulus, gak munafik saudara. Salam pastor, apa kabar pastor? Karena saya udah mengasihi, mengampuni, berdamai dengan kondisi itu. Bagaimana kalau saudara di posisi saya? Pindah gereja? Bisa jadi. Gila nih pendeta, mau doa aja. Gua di blacklist, gak boleh berdoa gitu ya saudara. Tetapi saya bersyukur saudara, apa yang saya syukuri. Melalui peristiwa itu Tuhan pulihkan penyembahan saya, pembacaan Alkitab saya. Karena selama sebelum itu teman-teman, ya saya baca Alkitab, saya berdoa, menyembah Tuhan. Tetapi kalau saudara punya pergumulan, pasti akan beda, benar? Beda cara Anda menyembah Tuhannya, firman Tuhan itu seolah-olah hidup semuanya, menyentuh hati kita. Dan pada saat itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan melalui peristiwa itu memulihkan hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Saudara mengasihi satu sama lain, ya. Bagaimana kita di tempat ini? Apakah kita mengasihi satu sama lain? Yang ini sih bisa, tapi yang ini aduh dia unik banget deh. Ya, kayaknya nyebelin, boleh nggak dia nggak ada di planet ini, pindah aja ke planet lain gitu ya. Saudara nggak bisa. Tanpa kasih, pertumbuhan iman kita itu tidak akan efektif. Bahkan kasih merupakan tolak ukur kedewasaan seseorang saudara. Saudara bisa mengampuni orang yang bersalah. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua, papa mama kita. Saya nggak tahu apakah kita memiliki orang tua yang masih lengkap. Atau ada kita sudah nggak lengkap lagi orang tuanya. Mungkin karena single parent, karena divorce, karena berpisah, karena meninggal, saya nggak tahu. Apakah Anda tidak bisa mengampuni papa, nggak bisa mengampuni mama, nggak bisa mengampuni mungkin pemimpin-pemimpin rohani kita, orang-orang terdekat kita, sibling kita mungkin, kita nggak bisa ampuni. Teman-teman, kalau kamu mau bertumbuh di dalam Tuhan, miliki kasih Tuhan. Dan itu kamu akan dapatkan, nggak ada cara lain. Yang pertama, berakar dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang kedua, harus memiliki keunggulan moral. Ayo benahi karakter kita. Tutur kata kita teman-teman. Saya sampai pernah panggil 8 mahasiswa, karena satu geng ini kalau bercanda, maaf nih ya. Anjir, bangsat gitu ya. Aduh saya dengar gitu. Saya buat
ini, nama ini, saya tanya angkatannya. Siapa yang paling sering angkatan ini? Oh, ini bu, saya panggil, saya sidang 3 jam di ruangan saudara. Saya bilang kalian ini anak-anak Tuhan loh, mahasiswa teologi. Wah, dikit-dikit ngomong, anjing, bener-bener anjing. Satu kata anjing, satu kata anjir. 2, 3, 4 kata begitu saudara. Iya kan, kurang ajar, bangsat gitu kan. Kayak enteng banget mulutnya gitu loh. Atau jangan-jangan orang tua kalian juga, mama ini anjir gitu kan. Waduh, karena apa? Udah terbiasa saudara. Ayo berubah, kita harus memiliki keunggulan moral. Itu yang Petrus tekankan di sini. Kalau kita sudah beriman pada Kristus, hidup kita pun harus berubah. Kasih kita pun harus berubah. Pengenalan kita akan Tuhan pun akan semakin kita tambahkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudara, bisa slide yang terakhir. Ya saudaraku, yang terakhir, bahaya jika tidak bertumbuh saudara. Ini di ayat 9, mari sama-sama kita baca, ayat 9 dan 10 ya. Sama-sama kita baca. Tetapi siapapun yang tidak menambahkan hal-hal di atas kepada imannya, betul-betul buta atau sekurang-kurangnya kabur penglihatannya. Ia sudah lupa bahwa Allah telah membebaskan dia dari hidup lama yang penuh dosa, supaya sekarang ia dapat menjalani hidup yang baik bagi Tuhan. Jadi saudara sekalian yang saya kasihi, berusahalah membuktikan bahwa saudara benar-benar tergolong orang yang sudah dipanggil serta dipilih Allah, supaya saudara tidak akan tersandung atau jatuh. Saudara kalau enggak bertumbuh saudara, ini sangat mengerikan. Kita dikatakan bisa buta secara rohani. Jadi kamu enggak bisa ngebedain. Cowok gitu ya udah toksik hubungannya karena buta secara rohani saudara. Masih aja tuh dicintai gitu kan. Hubungan yang udah toksik, udah benar-benar enggak perlu dipertahankan. Masih dipertahankan, bucin enggak karu-karuan gitu ya. Itu orang-orang yang buta rohani. Dia enggak tahu lagi ngebedain. Karena apa? Kamu enggak bertumbuh. Datang ke gereja cukup gitu ya, tetapi nggak baca Alkitab di rumah, nggak doa di rumah, nggak penyembahan kepada Tuhan di rumah. Dan ada hal-hal karakter dalam hidup kita yang nggak bagus, kita merasa nyaman dan kita nggak mau mengubahnya. Maka kepada orang-orang yang seperti ini Petrus mengatakan, kamu nanti buta. Bahkan lebih parahnya lagi saudara, dikatakan kamu lupa bahwa hidupmu yang lama yang penuh dosa itu sudah ditebus oleh Tuhan. Artinya kamu selain buta rohani, kamu jadi menikmati dosa yang sekarang. Bahkan gak merasa itu dosa. Wah itu udah parah sekali. Udah parah sekali. Kalau kamu tahu, waduh aku gak baca Alkitab nih, gak berdoa nih secara pribadi, gak upgrade nih, gak rajin kuliah, gak rajin sekolah, tugas-tugasku juga berantakan, kan udah ada ChatGPT, tinggal copas aja. Sehingga kamu itu akhirnya gak mau mengembangkan diri, gak mau belajar sungguh-sungguh. Saudara, pada akhirnya engkau akan menikmati dosa itu. Dan kau gak sadar kau sebenarnya sudah terjatuh sangat dalam. Bahaya saudara. Jangan sampai akarmu itu busuk. Wah ini mengerikan. Kalau akar sudah busuk, tidak akan ada pertumbuhan. Yang ada hidupmu hancur, berantakan. Yang rugi siapa? Dirimu sendiri. Di ayat 10 dikatakan, jadi saudara sekalian yang saya kasih, berusahalah membuktikan bahwa saudara benar-benar tergolong orang yang sudah dipanggil serta dipilih Allah. Buktikan kepada dunia ini teman-teman, kamu adalah orang Kristen. Buktikan di tengah-tengah keluargamu, kamu adalah anak muda yang sudah dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan dan yang beriman kepada Kristus. Buktikan kepada sekeliling kita, keluarga dekat kita, sekolah kita, bahkan gereja kita di tempat ini. Buktikan saudara bahwa Anda adalah anak-anak muda yang berkualitas, unggul dalam pengenalan akan Tuhan, unggul dalam karakter, bahkan memiliki kasih yang luar biasa yang bisa mengasihi, mengampuni. Dengan benar ya, karena ada kasih yang bucin, itu kasih yang salah saudara. Kalau udah toksik hubunganmu, doakan kepada Tuhan, selain hal yang lebih parah nanti akan terjadi. Maka dikatakan supaya saudara tidak akan tersandung atau jatuh. Amin teman-teman semua. Yang pertama tadi apa yang harus kita lakukan? Untuk kita bisa bertumbuh, tidak tersandung dan tidak jatuh, yang pertama? Ya?
berakar dalam pengenalan Tuhan yang benar. Yang kedua, berakar di dalam keunggulan moral. Yang ketiga, berakar di dalam kasih akan satu dengan yang lainnya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengusap syukur Tuhan Yesus. Jika kami berakar dalam kebenaran firman Allah, maka kami akan memiliki karakter yang unggul, moral yang unggul, akhlak yang unggul Tuhan. Bahkan kami memiliki kasih yang tulus, yang tidak akan goyah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman yang mengajak kami untuk sungguh-sungguh tekun dalam pertumbuhan iman kami. Karena janji Allah kepada orang yang sungguh-sungguh mau bertekun terhadap pertumbuhan imannya tidak akan pernah tersandung jika kita berakar dan terus bertumbuh di dalamnya. Saya mau 1-2 menit ini teman-teman kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bagaimana jam pembacaan Alkitabmu, waktu-waktu engkau baca firman, doa, penyembahan. Jika itu belum ada, engkau bisa berdoa secara pribadi di tempat engkau duduk atau berdiri. Bilang, Tuhan, aku mau mengenal engkau dengan benar. Kasih aku hati yang haus dan lapar untuk aku bisa memiliki jam-jam pembacaan firman Tuhan, jam-jam berdoa, jam-jam menyembah Tuhan. Waktu-waktu untuk membangun akar yang begitu kuat, yang sehat, yang dalam. Sehingga ketika kami di masa depan Tuhan percayakan banyak hal. Kami memiliki keunggulan moral. Kami memiliki kasih yang tulus. Supaya kami enggak bosan-bosan Tuhan memperbaiki diri kami. Jika kami berakar dalam kebenaran Allah, karakter yang unggul, kasih yang tulus kami tidak akan goyah. Petrus mengajak kami untuk sungguh-sungguh tekun dalam pertumbuhan iman. Dan kau berjanji Tuhan, kami tidak akan pernah tersandung, kami tidak akan pernah jatuh. Terima kasih Tuhan. Yang kedua teman-teman, jika engkau memiliki satu kelemahan, ada dosa yang begitu mengikat engkau. Dan engkau tidak tahu caranya mau lepas dari hal itu. Paling tidak malam ini mintalah kepada Tuhan. Dan jika memang engkau butuh bimbingan, pendampingan dari orang-orang yang lebih dewasa secara rohani, engkau berdoa kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan pertemukan dan tunjukkan engkau orang yang tepat untuk mendampingi dan menolong engkau keluar daripada dosa apapun yang mengikat engkau. Mari berdoa minta pada Tuhan, Tuhan ini kelemahanku, ini karakterku. Aku suka melawan sama orang tua, aku suka bohong, aku suka nyontek, gak sungguh-sungguh belajar. Aku lebih banyak memegang handphoneku daripada aku belajar, daripada aku baca firman. Aku lebih banyak menghabiskan waktuku dengan hal-hal yang sebenarnya gak berguna untuk masa depanmu, bahkan untuk pertumbuhan imanmu. Mari berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jika engkau memiliki kekecewaan terhadap seseorang, mungkin itu temanmu, orang tuamu, tempat atasanmu, mungkin gurumu, siapapun. Mari doakan, bilang Tuhan aku mau mengampuni orang tersebut. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bapa di surga, aku mengucap syukur pada sore hari ini. Aku berdoa buat setiap kami, bahkan kepada hamba-Mu sendiri Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya kami bisa berakar dan bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Biar kami mengenal Tuhan dengan baik, kami memiliki keunggulan moral, kami memiliki kasih yang tulus terhadap satu sama lain. Terima kasih Tuhan, biarkan hal ini terus menjadi PR yang harus kami kerjakan setiap hari. Pergumulan yang harus kami gumuli dan perjuangkan setiap hari Tuhan. Tolong kami, bantu kami orang berdosa ini. Supaya kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang tidak akan pernah tersandung, orang-orang yang tidak akan jatuh.
Terima kasih Tuhan Yesus, biar kebenaran firman-Mu memerdekakan kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, bahkan memuaskan jiwa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, terima kasih Pastor Maria atas, Kak Maria atas pemberitaan firman-Nya. Siapa yang terberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Oke, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Saya undang Saudari Mei untuk doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu pada hari ini. Kau telah satukan kami kembali dalam ibadah hari ini. Kiranya kami semua boleh menerima sesuatu hari ini. Kiranya kami boleh diingatkan kembali akan firman-Mu hari ini, bahwa kami harus terus bertumbuh di dalam Engkau. Kiranya Kau berkati juga Kak Maria yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Kau pakai Kak Maria terus dalam kehidupannya untuk melayani Engkau, sehingga boleh banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, kiranya berkati apa yang kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oke, ibadah Yud sudah selesai. Apakah ada pengumuman? Tidak ada pengumuman. Saya undang Pastor Kinoto. Bu Maria, thank you. Keren ya teman-teman, nih dosen saya. Untung bisa lulus. Oke, teman-teman yang melayani pada ibadah malam hari ini, thank you untuk pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak, Ibu, teman-teman semua. Ibadah kita setelah selesai, ayo kita berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Malam hari ini kami bersukacita bersama ya Tuhan. Boleh datang bersukacita bertemu dengan sahabat-sahabat kami, datang memuji membesarkan nama-Mu. Kami boleh menerima berkat dari Engkau ya Tuhan, mengingatkan hidup kami untuk makin hari terus berakar, makin hari makin maju. Kami harus berbeda dari dunia sekitar sehingga terang Tuhan muncul dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada ibadah malam hari ini. Hamba mohonkan berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan mereka. Pelayanan mereka, hidup mereka Tuhan pakai makin hari menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Teman-teman yang terkasih, ibadah kita selesai. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa,
Kasih karunia takkan pernah habis dari Yesus Kristus. Penyertaan, tuntunan, teguran dari Allah Roh Kudus akan hadir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari malam minggu. Tuhan memberkati kita semua.